Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Jika kamu memiliki sedikit, berilah sedikit. Jika kamu memiliki banyak, berilah yang banyak. Jika kamu makan tanpa memberi, kamu tidak akan makan dengan bahagia. Jataka 535. Sadhu. Yang saya hormati, Ya Romo Ramani, Ibu Bapak, Saudara-saudara sedama yang berbahagia. Ya. Saya katakan berbahagia ya karena hari ini kita masih bisa berkumpul bersama ya, melakukan puja bakti serta mendengarkan dhamma di saat yang sesuai. Sehingga dapat memberikan karma-karma baik ya bagi kita semua, khususnya yang hadir pada malam hari ini ya. Sebagaimana biasa ya, setelah kita membacakan parita, bermeditasi, tentu kita juga melakukan berdana. Setelah melakukan berdana, kita juga bisa membuat kebaikan lagi dengan mendengarkan dhamma. Ya. Oleh karena itu pada malam ini saya ingin memberikan judul dhamma adalah hasil dari perbuatan baik. Ya, itu hasil dari perbuatan baik. Judulnya yang saya sampaikan pada malam hari ini. Ya. Jadi sekali lagi judulnya adalah hasil dari perbuatan baik. Ya. Untuk itu bisa disimak uraian ini. Semoga nantinya bisa bermanfaat bagi kita semua. Ya. Untuk melakukan perbuatan baik, ya diperlukan tekad, ya, kemauan, serta keikhlasan. Sehingga kita bisa melakukan perbuatan baik. Kalau kita cuma tekad, tapi tidak punya kemauan, ya nggak bisa. Kalau kita ada tekad, ada mau, ya, kemauan untuk berbuat baik, serta ada tindakan untuk melakukan perbuatan baik itu, maka jadi sempurna. Sehingga perbuatan baik itu akan terjadi. Nah biasanya orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan baik ya, seperti berdana ya, kemudian menjalankan sila, lalu bermeditasi ya. Ini adalah perbuatan-perbuatan baik. Jangan berpikir, wah itu tidak berguna, ya, tidak bermanfaat. Salah kalau kita berpikir seperti itu.
itu pahalanya sangat luar biasa. Ya, dan akan mengikuti terus kita kemana pergi. Walaupun kita tumimba lahir sebagai manusia, sebagai dewa, akan mengikuti kita terus. Ya, di dalam sutta dikatakan ketika orang melakukan perbuatan baik, dana, sila, meditasi, hasilnya bisa memberikan manfaat dalam kehidupan ini. Ya. Jadi bukan setelah mati baru dapat hasilnya, tidak. Bisa dalam kehidupan saat ini. Ya. Beberapa contoh saya sebutkan misalnya, kalau orang yang suka berbuat baik ya, seperti berdana, menjalankan sila dan meditasi, hasilnya namanya terkenal, terhindar dari bahaya, terhindar dari penyakit, memperoleh keberuntungan ya. Misalnya kalau dagangannya laris manis Tanjung Kimpul ya. Dagangannya habis, duitnya kumpul. Kan gitu. Misalnya lagi kita nggak punya kerjaan, tiba-tiba ada teman datang nawarin pekerjaan, ya. Atau kita melamar, diterima, ya. Kemudian memiliki reputasi yang baik. Lalu kita juga memiliki fisik, ya, termasuk mental yang baik. Bisa juga kita bisa memiliki batin yang tenang. Ya, orang yang suka berbuat baik, ya, apalagi meditasi, batinnya tenang. Ya, walaupun ada masalah, ada kejadian yang aneh-aneh, dia tetap tenang. Tidak gugup, tidak panik. Ya, jadi batinnya tenang. Karena suka berbuat baik. Kemudian bisa juga IQ-nya cerdas. Ya, tidak IQ jongkok ya, IQ-nya cerdas. Karena kita suka melakukan kebaikan-kebaikan. Dan sebagainya. Jadi akan mengikuti kita, ya. Lalu kebaikan yang kita lakukan ini pula bukan hanya berbuah dalam kehidupan sekarang, tapi bisa juga berbuah dalam kehidupan yang akan datang, ya. Seperti misalnya lahir sebagai dewa, ya. Atau lahir di alam Brahma, ya. Kehidupan selanjutnya. Atau bisa juga lahir sebagai manusia tapi sebagai raja, ya. Sebagai menteri, penguasa, pengusaha, ya. Ini semua berkat perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan. Ya, menurut kitab suci bahwa ketika kita melakukan kebajikan, jadi di pikiran kita ini ada yang namanya suatu kehendak. Kehendak itulah yang dinamakan karma. Kehendak ini bisa terjadi, ada 7 rentetan, ya. Ketika kita melakukan perbuatan baik. Misalnya saya ingin berdana makanan kepada Bante atau kepada Sangga. Kemudian dia melakukannya, itu ada kehendak-kehendak yang muncul. Itu ada 7 rentetan. Ya. Tek, cepat sekali, ya, ada 7. Dan rentetan-rentetan ini akan menghasilkan kelahiran kembali. Tentu di alam bahagia. Nah, saya ambil contoh rentetan yang pertama muncul
ini berpotensi berbuah dalam kehidupan sekarang. Sekarang berbuahnya. Ketika dia itu muncul. Kalau dia muncul di rentetan yang kelima, itu yang tengah, itu bisa menyebabkan orang kelahiran kembali di kehidupan yang ketiga. Dan ini buahnya sangat baik, lebih baik daripada yang lain. Ya, lebih besar kalau dia berbuah. Kemudian rentetan yang ketujuh yang terakhir, itu akan memberikan buah atau hasil di kehidupan yang kedua. Buahnya nggak terlalu dahsyat, tapi dia berbuah. Yang pertama, yang tengah, dan yang ketujuh. Kalau yang lain bisa berbuah tapi ya biasa. Yang kuat yang kelima, yang tengah ini. Misalnya apa Bante? Misalnya kita berbuat baik. Saya mau berdanah kepada biku sangga atau berdanah kepada pengemis. Meskipun barang dan jumlahnya tidak seberapa, selama itu didasari oleh ketulus ikhlasan, itu bisa berbuah dalam kehidupan yang sekarang. Ya, karena kita muncul rentetan pertama ini, berpotensi berbuah dalam kehidupan sekarang. Buahnya juga tidak terlalu dahsyat, ya biasa. Misalnya seperti tadi saya sebutkan, terhindar dari bahaya, terhindar dari kejahatan, memperoleh kebahagiaan, keberuntungan, memperoleh rezeki, mendapatkan pekerjaan. Ya, pekerjaan yang sulit bisa jadi lancar. Tidak dapat pekerjaan, bisa ada yang menawarkan, selama tentu kita ada usaha. Ya, dagangannya lesu, tiba-tiba mulai rame. Itu hasil-hasilnya, karena dia berbuahnya kehidupan yang sekarang. Ketika rentetan itu yang pertama berbuah. Bagi orang umumnya, mereka tidak menyadari bahwa itu hasil dari perbuatan baik kita. Sebagian orang tidak mau menyadari. Dan mungkin mereka juga nggak sadar. Nah, konyolnya orang-orang itu selalu bilang, wah, saya ini hari ini dapat rezeki, ya. Wah, ini berkat daripada dewa, ya. Jadi dikait-kaitkan dengan dewa ngasih rezeki saya atau Brahma. Atau bisa juga selamat dari bahaya. Ya, mesen pesawat, lalu tiba-tiba bangunnya kesiangan. Waduh, pesawatnya sudah pergi, ya. Kita sudah terlambat. Lalu kita menyesali. Dengar-dengar pesawatnya jatuh misalnya. Wah, saya ini selamat. Saya ditolong dewa. Sebenarnya bukan ditolong dewa, tetapi karena kebajikan. Yaitu karena rentetan yang pertama itu membantu kita. Sehingga kita terkondisi masih bisa hidup, masih umur panjang. Nah, masalahnya di situ, ya. Misalnya lagi dagang, ya. Oh, dagangannya ini tiba-tiba kok sukses. Oh, ini ditolong sama dewa. Bukan. Tapi karena banyaknya kebajikan yang kita perbuat sehingga berbuah pada saat itu. Ya. Termasuk kecelakaan. Ya, misalnya. Loh, temannya meninggal. Kita malah nggak kena. Lecet aja enggak. Wah, saya ditolong dewa. Bukan, tapi karena kebaikan.
Dewa tidak bisa menolong kita. Ya, kalau kebajikan kita nggak ada. Ya. Dia hanya bisa membantu kita, melindungi kita kalau kebajikan kita memang cukup waktunya itu. Jadi semua itu berkat kebaikan kita. Tapi buahnya seperti itu. Rentetan yang pertama itu. Kalau rentetan yang kelima ini agak lebih besar. Berpotensinya lebih bagus dia. Kalau mau berbuah lebih bagus. Misalnya, lahir sebagai dewa yang tingkatnya lebih tinggi. Kalau lahir jadi manusia bisa jadi raja atau menteri. Dia lebih kuat. Ya. Berbuahnya itu lebih kuat. Kalau dia jadi pedagang, dia lebih jadi pengusaha. Bukan pedagang yang ecek-ecek itu jadi pengusaha. Kalau dia menempuh kehidupan spiritual bisa suci. Minimal dia bisa mencapai tingkat-tingkat jana yang lebih baik. Jadi buahnya agak lebih besar. Ya. Kalau yang ketujuh, dia lemah. Ya paling sebagai dewa. Lahir sebagai dewa. Dewanya tingkat rendah. Dewa Catu Maharajika. Atau Dewa Tawatimsa Bumi tingkat kedua. Ya, dewa yang biasa-biasa. Kalau yang kelima ini lebih kuat. Dewanya yang tinggi. Mungkin Dewa Brahma dan sebagainya. Nah inilah kebajikan-kebajikan apabila kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dia akan berbuah. Tinggal potensinya itu apakah sekarang atau di kehidupan yang akan datang. Nah, meskipun tadi saya sudah sebutkan beberapa manfaat dari hasil berdana itu bisa berpotensi kehidupan sekarang atau kehidupan yang akan datang. Namun dia bisa berpotensi di kehidupan sekarang tapi buahnya dahsyat. Ya. Ada buah yang biasa saja. Buah yang biasa seperti tadi saya sebutkan, nama terkenal, dapat usaha, dapat pekerjaan, itu hasil dari berbuat baik tapi yang biasa. Tapi yang ini sangat luar biasa tetapi berbuahnya saat sekarang. Saat sekarang. Tidak peduli memandang apakah saya berbuat baiknya besar atau kecil, tidak. Ketika kita berbuat baik, kecil atau besar, selama dilandasi ketulusan, buahnya itu matang pada saat sekarang, hasilnya itu sangat dahsyat sekali. Nah, di sini saya jelaskan apa yang maksud dengan dahsyat itu bagaimana. Dahsyat itu misalnya begini ya, buahnya ya. Orang itu misalnya sebenarnya sakit sekarat. Sudah dicek sama dokter, wah ini orang stadium 4, umurnya nggak lama lagi, paling sebulan. Ya, sebulan dia langsung bakal panggil Bante misalnya ya. Ternyata survei membuktikan karena dia melakukan kebajikan-kebajikan yang disertai ketulusan, tiba-tiba sembuh. Tadinya mau sekarat, tiba-tiba dia malah menjadi sehat dan bahagia. Dokter sampai melongo. Ya. Tahu melongo? Ya. Tahu ya, bagus. Kalau nggak tahu, ketik di Google ya, melongo. Beda. Bahasanya apa ya? Kaget dia, luar biasa. Di luar prediksi manusia. Kok nggak disangka ya, sebenarnya umurnya cuma sebulan. Tapi malah lama. Hidupnya sehat. Nah itu namanya buahnya dahsyat. Contoh kedua. Buah yang dahsyat, dia itu melarat. Miskin sama melarat beda ya. Kalau miskin tuh masih ketemu makanan. Dia masih ada kerja, masih ada bisa makan. Ya, masih punya rumah meskipun gentengnya pada copot, tapi kan masih punya rumah. Nah, kalau ini melarat. Melarat tuh benar-benar parah dah ya. Kalau makan tinggalnya di kolong jembatan ya. Kalau di kolong hotel enak kita ya, masih dapat lampu AC ya. Ini di kolong jembatan. Tinggalnya di pinggir kali. Buaya sering lewat. Nah, apa nggak apes benar ya. Terus jembatannya rubuh.
Aduh, suwe benar ini ya. Ya ini melarat. Jadi kalau dia makan dia harus ngemis-ngemis. Ngemis-ngemis sama orang. Ini namanya melarat. Nah, ketika dia melarat seperti itu, mungkin dari hasil ngemisnya sedikit dia berdana kepada seorang biku atau kepada orang yang silanya lebih baik. Ketika itu terjadi, maka dia memperoleh hasil yang dahsyat. Tadinya melarat berubah menjadi konglomerat. Sama rat-ratnya itu. Tadi melarat, sekarang konglomerat. Bisa seperti itu? Bisa. Di Sutta saya baca, apabila jadi kekuatan perbuatan baik itu akan menjadi dahsyat, berbuah saat sekarang juga, apabila memiliki 4 syarat sempurna terpenuhi. Nah ini syaratnya apa saja ya? Ini bisa diingat-ingat ya, supaya bisa berbuah dalam kehidupan sekarang. Bukan ntar sok, itu keburu mati besok. Kalau begitu, ini sekarang juga. Apa? Memenuhi 4 syarat. 1 ya, boleh juga dicatat ya. Meskipun nggak ada yang mau catat, nggak apa-apa ya. Bante mau udah ngasih tahu ya, gitu ya. 1, si penerima dana harus arahat, harus. Jadi misalnya biku lah gampangnya, bikunya sudah mencapai arahat. Minimal dia anagami, masih oke. Arahat itu tingkat kesucian yang 4. Kalau anagami dia tingkat sucian yang 3. Nah, minimal 3. Oke, saya rasa ingat ya. Tapi setelah dijelaskan pasti lupa lagi. Ya nggak apa-apa. Ya, Bante sudah berusaha. Ya. Yang kedua, yang menerima dana baru mencapai tingkat niroda samapati. Ya, jadi ketika biasanya ini diperoleh dengan kekuatan meditasi, dilakukan pada saat meditasi. Tanpa meditasi, niroda samapati tidak akan terjadi. Dia harus meditasi untuk mencapai ini, harus meditasi. Apa sih niroda samapati? Sebenarnya itu tingkat-tingkatan meditasi ya. Dan biasanya seorang guru meditasi dia pandai menerangkan ini. Ya, ada yang namanya kanika samadhi, upacara samadhi, kemudian jana, kemudian yang tadi saya sebutkan, ya, niroda samapati. Itu tingkat-tingkat meditasi. Saya jelaskan apa sih niroda samapati, saya jelaskan sedikit aja ya. Karena kalau kebanyakan bisa ngantuk ini ya. Karena lihat lagi mukanya agak turun ke bawah ini ya. Jadi jelaskan panjang-panjang malah ngantuk ya. Maksud saya sih serius, tapi ternyata ngantuknya yang serius. Ya. Niroda samapati itu pencapaian kepadaman. Nah di sini apa yang maksud dengan pencapaian kepadaman? Itu maksudnya apa? Bersihnya sila dari noda-noda batin. Seperti ketamakan, kebencian, ya. Hal-hal yang buruk dalam perilaku kita itu udah bersih. Suci, ya. Udah padam semua, udah nggak ada lagi. Ya, loba, dosa, moha itu udah padam, udah nggak ada lagi. Nah ini namanya pencapaian kepadaman. Itu dilatih dengan meditasi. Yang kedua itu ya. Yang ketiga, yang memberi dana. Sekarang yang ketiga yang memberi dana. Yang memberi dana itu barangnya harus bersih. Tapi bukan barang bersih berarti sebelum berdana mesti disikatin pakai rimso apa bersih ya. Bukan begitu ya. Dana yang bersih adalah dana atau barangnya itu sesuai dengan dhamma. Diperoleh dari hasil sendiri. Daki keringat sendiri, usaha sendiri. Itu namanya barang yang bersih. Ya, bukan barangnya itu diperoleh dari utang pinjam sama orang, ya. Bukan. Bukan barangnya itu hasil dari pelanggaran-pelanggaran sila. Bukan dari korupsi. Ya, jadi benar-benar dari usaha kita sendiri, ya, dari keringat kita sendiri. Ya, itu namanya barang yang bersih sesuai dengan dhamma. Kemudian yang keempat adalah
yang memberi dana harus memunculkan kebahagiaan di dalam batinnya pada saat berdana. Dan disertai 3 kehendak baik atau tulus. Ya, contohnya seperti ini ya. Saya ingin berdana. Hati kita bahagia nih. Sebelum berdana kita, wah bahagia sekali nanti kalau ada biku sangga saya mau berdana. Bahagia sekali. Serta tulus ikhlas. Kemudian pada saat menyerahkan, kita bahagia sekali. Wah bisa ketemu biku sangga begini banyak. Hati saya bahagia sekali, saya menyerahkannya dengan tulus ikhlas. Kemudian setelah menyerahkan, batin kita juga bahagia dan tulus ikhlas. Jadi jangan sampai menyesal. Misalnya sebelum berdana, wah bahagia, senang sekali. Ya, tulus ikhlas. Pada saat berdana juga tulus ikhlas. Setelah berdana nyesel. Ada yang begitu. Misalnya, saya mau berdana ayam goreng nih ke bantenya. Begitu berdana, bantenya nerima. Begitu setelah memberi, ayam gorengnya dilihatin, kok nggak dicolek-colek ini. Bantenya nggak doyan. Waduh, saya sudah masak capek-capek. Ya, pagi-pagi meletuk seperti burung pelatuk. Saya belum makan getuk, sudah ngongsengin buat bantenya. Setelah saya kasih, kok nggak dimakan, teganian bantenya ini. Sudah mulai saat ini, udahlah saya nggak mau berdana lagi. Dia sedih mikirin, nah ini yang, ya kalau kita berdana sayur, berdana apa, bantenya itu wajib menerima. Tapi tidak wajib untuk makan atau menghabisi seluruh yang ada di meja. Kasihan umat. Bantai gemuk, umat kurus. Kan gitu. Ketika dia diterima, itu ukurannya. Oh diterima, udah. Bantainya mau makan ke, mau enggak ke, ya urusan bantainya. Karena kan makanannya banyak. Makanya diusahakan umat tidak harus, Bante ini cobain ya, nggak usah banyak-banyak, Bangke semangkok aja. Nggak usah banyak, semangkok, gimana? Ya. Nanti yang kedua begitu lagi, Bante cobainnya semangkok, apa enggak pecah ini perutnya. Misalnya nggak usah banyak-banyak, 20 orang ya berdana. Setiap umat selalu mengatakan, cobain ya Bante semangkok, cobain ya Bante semangkok, coba. Ya nggak kuat. Ya. Apalagi Bante biasanya makannya sedikit. Ya. Makannya biasa sedikit. Ya paling nasi cuma setengah sendok. Sudah cukup. Ya. Jadi biku biasanya jarang terlalu banyak makan. Tapi ada bantenya makannya sedikit tapi kok badannya gemuk. Itu mungkin ada kesalahan teknik. Ya kita nggak tahu. Tapi umumnya bantenya langsing-langsing. Umumnya. Kalau yang gemuk ya mungkin memang dari awamnya masuk ke bikuannya sudah subur. Ya, itu ya. Gitu. Jadi umat jangan sampai ada penyesalan. Pokoknya saya sudah berdana. Mau diminum, mau makan, enggak ya udah. Nah setelah kita ikhlaskan semua, memenuhi 4 unsur ini buahnya dahsyat sekali. Nah itu yang kita lakukan. Bante kalau begitu ada nggak tuh cerita-cerita yang seperti itu Bante? Ada. Mau dengar? Mau Bante? Biar Bante yang jawab sendiri. Nggak apa-apa ya. Ya, ada cerita, saya kasih cerita ya. Untuk melengkapi cerita ini saya buktikan melalui cerita Buddhis. Ya, baik kalau gitu tolong disimak cerita ini ya. Nanti kapan-kapan kita ulangan. Ya, anak SMA ini. Ya, baik ya. Di zaman dahulu ada seorang biku namanya Bante Anuruddha. Ya, Bante Anuruddha ini sebelum lahir di zaman Buddha Gotama, dia itu adalah orang miskin yang sangat-sangat melarat sekali. Hidupnya sangat menderita. Tinggalnya di gubuk derita. Ya. Dia punya seorang istri. Tahu sendiri ya kalau orang miskin ya, makanannya juga mungkin nasi kecap, kalau enggak nasi ikan asin,
Udah darah 200, makan nasi ikan asin, apa nggak meledak? Ya, ya karena udah nggak ada yang dimakan lagi. Tinggal juga di gubuk derita, kalau hujan kehujanan, panas kepanasan, baju kering di badan. Orang miskin kan begitu, bajunya kering di badan. Kalau orang kaya, bajunya kering di pohon, di jemuran, enak dia Pak ya. Kalau dia kering di badan, bajunya juga itu terus, nggak ada model ya. Compang-camping persis kayak gembel. Nah waktu itu dia bekerja kepada seorang saudagar kaya namanya Sumana. Ya, di sini ada yang namanya Sumana? Tidak ada ya. Kalau ada diganti namanya supaya nggak tersinggung ya. Namanya Sumana. Ya. Nah Sumana ini orang yang kaya dan sangat baik ya. Pada suatu ketika dia sedang mengarit rumput di hutan, lalu dia ingin mengambil rumput ya setelah udah diarit ya, dipotong-potong, lalu dia bawa ke tuannya. Ada seorang Paceka Buddha ya. Di zaman itu ada seorang Paceka Buddha. Paceka Buddha apa sih? Perlu saya jelaskan sedikit ya. Sekali lagi biar nggak ngantuk ya. Karena matanya saya lihat sepert-sepert semua ini ya. Mungkin tadi lupa makan kopi lalu kemari ya. Suasana dingin udah terjadi gitu ya. Paceka Buddha itu orang yang mencapai penerangan suci dan sempurna tanpa bantuan makhluk lain. Tetapi dia tidak bisa mengajarkan dhamma kepada umat manusia maupun para dewa. Itu Paceka Buddha. Tingkatnya sama dengan sama Sang Buddha, sama. Cuman dia nggak bisa mengajar, cuma itu saja. Oke, next ya, kita lanjut. Nah, Paceka Buddha itu kebetulan baru mencapai tingkat Nirodha Samapati, yaitu artinya pencapaian kepadaman. Ya. Dan disertai memiliki kemampuan batin. Namanya dalam agama Buddha disebut abinya. Lalu dia ingin pindah patah karena jarak perjalanan sangat jauh dari gunung. Ya. Namanya Gunung Gandana ya. Terlalu jauh, maka dia menggunakan kesaktiannya ya. Tetapi tidak dipertontonkan ya, tidak dipertontonkan. Apalagi untuk menarik-narik umat tidak. Biasanya kalau biku-biku yang punya kesaktian di zaman Sang Buddha, oleh Sang Buddha tidak boleh dipertontonkan, itu pelanggaran. Nah, dia terbang, setelah udah sampai di rumah penduduk, dia jalan. Nah, Anabara ini, yang Biku Anuruddha ini sekarang jadi Anabara ya. Dulunya dia Anabara, orang miskin ini, melihat, loh ada Paceka Buddha. Maka dia mengejarnya. Lalu ditanya, Bante apakah sudah makan? Dilihat mangkoknya itu kosong. Wah berarti Bantenya belum makan. Maka dia lari, Bante tunggu sebentar, saya mau tanyakan kepada istri saya tentang makanan apakah sudah siap apa belum. Bantenya nunggu, dia lari. Lalu dia bilang, istriku makanannya sudah siap apa belum? Oh sudah siap. Nah kemudian dia lari lagi ke Bantenya. Ya Bantenya, dia minta tolong, Bante boleh nggak saya ngambil mangkok ini? Saya mau berdana makanan nih kepada Bante. Lalu diberikan. Dia lari lagi, bilang sama istrinya, istriku, tolong isi makanan untuk saya semuanya. Biarin saya nggak makan juga nggak apa-apa dah. Kamu tahu nggak istriku, kita kenapa hidup kita ini miskin seperti ini? Karena kita nggak suka berdana. Di dalam kehidupan yang lalu pun kita nggak pernah berdana. Ketika kita mau berdana, nggak ada barang yang kita kasih. Makanan, minuman nggak ada. Ketika kita punya makanan, minuman, barang, kita berdana, tidak ada orang yang memiliki sila yang baik, samadhi yang baik, panya yang baik. Nah sekarang kesempatan kita untuk berdana. Supaya kita nggak miskin lagi. Wah kalau gitu saya ikut dah. Udah saya juga ikut berdana semuanya. Udah kita nggak makan nggak apa-apa. Ini kesempatan kita. Tapi dengan tulus ikhlas. Bukan, waduh ntar makannya bagaimana nih kita nggak punya lagi nih.
Ya, mikirin begitu bukan. Tapi dia benar-benar ikhlas sampai dia keroncongan pun perutnya main gitar, main keroncong, main organ juga udah bodoh lah istilahnya ya. Dibiarkan. Tulus ikhlas. Kemudian dia samperin bantenya, lalu Bante terimalah persembahan kami. Lalu diterima. Setelah diterima dia bertekad. Bahasa umum namanya berdoa ya. Setelah saya memberikan dana makan ini kepada Bante, semoga saya tidak mengalami miskin lagi di kehidupan yang akan datang. Dan semoga saya tidak mendengar kata tidak punya lagi. Lalu ketika dia berikrar seperti itu, ada seorang dewa di rumahnya Sumana itu. Sadu mengucapkan 3 kali. Sumana sampai terbengong-bengong, terheran-heran. Kok ada dewa yang mendengar itu lalu dia mengucap kata sadu. Sedangkan saya berbuat baik berkali-kali kok nggak ada didengar kata dewa seperti itu. Sadu itu artinya demikianlah. Demikianlah. Ya, sekarang saya tanya, pernah nggak ibu sejak dari kecil sampai sekarang nih ya mendengar suara dewa? Pernah nggak? Nggak pernah. Masa nggak pernah? Dari kecil loh, dari anak orok sampai tidurnya ngorok sampai gede begini. Nggak pernah. Betul ya? Nggak bohong. Swear ya. Iya, masa begitu aja nggak pernah. Kalau Bante sama, kita nggak pernah. Jadi sama, nggak usah takut amat. Nah, jadi dia mengenakan kata sadu, artinya demikianlah. Nah akhirnya Sumana bilang, ini perbuatan apa nih, luar biasa sekali. Nanti kalau datang saya tanya dia. Setelah datang, Anabara, kamu melakukan perbuatan apa? Sampai dewa aja mengucapkan kata sadu nih ada di rumah saya ini. Saya cuman ngasih makanan doang sama istri saya. Tapi saya juga rela sampai nggak makan demi berbuat baik. Cuma itu saja, lebihnya nggak ada. Hah, cuma itu doang? Iya. Kalau begitu udahlah, saya beli perbuatan baik kamu itu. Oh nggak bisa Nyonya. Saya kasih uang dah. 1 keping. Nggak bisa karena saya sudah tulus ikhlas. Walaupun dibayar saya nggak mau. Udah kasih saya tambahin dah 1000 keping. Wah nggak mau juga. Karena saya sudah tulus. Nggak bisa Nyonya. Udah deh, kalau kamu nggak mau juga, bagi dah perbuatan jasa kamu. Oh kalau itu yang Nyonya maksud, saya tanyakan dulu ke Bantenya, boleh nggak tuh perbuatan baik dibagi? Lalu ditanyakan lagi, ya. Ketemu Bantenya, Bante boleh nggak perbuatan baik itu dibagi kepada makhluk lain? Lalu Bantenya bilang, ya Anabara, perbuatan baik itu jika dibagikan kepada makhluk lain, itu sebaiknya demikian. Karena perbuatan baik itu apabila dibagi ke makhluk lain, maka jasanya itu bukan berkurang tetapi bertambah. Dapat diumpamakan sebuah lilin. Misalnya ada 1 dusun, isinya 100 rumah. Kemudian 1 rumah punya lilin dan punya api. Lalu api itu dibagikan kepada mereka yang belum punya api. Pertanyaan saya, api ini berkurang apa bertambah? Bertambah terangnya ya. Tapi berkurang mah enggak kan? Tapi terangnya malah bertambah. Begitu juga jasa kebajikan. Kalau kita bagi, jasanya akan bertambah, bukan berkurang. Akhirnya dibagi. Nah, singkat cerita, dia membagi jasa kebajikannya kepada Sumana. Lalu Sumana memberikan hadiah berupa 1000 keping uang. Lumayan dapat cuan tuh ya. 1000 ya. Ceceng ya. Lumayan. Dan mulai saat ini kamu sudah nggak usah kerja sama saya lagi. Saya penuhi kebutuhan hidupmu. Waduh, terima kasih Nyonya, terima kasih. Ternyata perbuatan baik itu bukan sampai di situ. Raja aja yang nggak tahu pangkalnya, dia bisa kedengeran di kupingnya itu. Sangat luar biasa sekali. Akhirnya dipanggil Sumana dan Anabara ini untuk ke istana. Lalu raja begitu sampai di istana melihat Anabara ini. Jadi Sumana yang orang kaya ini dia nggak lihat, dia hanya melihat Anabara. Lalu
Ditanya sama Sumana, "Raja, apa maksud Raja untuk memanggil kami? Bolehkah saya tahu?" "Ya, inilah yang namanya Anabara yang ini." "Oh iya, Tuan Raja, betul sekali. Aku juga mendengar tentang kebaikan dia. Bahwa dia itu berdana kepada Paceka Buddha. Sampai rela tidak makan sama sekali dengan tulus dan ikhlas. Apakah betul?" "Betul Raja. Orang ini patut dipandang. Kalau begitu saya mau berdana 1000 keping. Dan akan memberikan rumah. Nah, nanti akan saya bikinkan rumah." Lalu dia perintahkan kepada menterinya, bikin rumah untuk Anabara. Maka digali pondasinya. Ternyata ketika pondasi mau digali, survei membuktikan ya, ada emas di dalamnya. Jadi begitu digali kok banyak guci-guci emas. Lalu Raja bilang, "Angkat guci emas itu, bawa ke istana." Tapi begitu diangkat guci emas itu malah pada ngelepot. Tahu sekali bahasa ngelepot? Tidak tahu ya? Baik, kalau tidak tahu bisa ketik di Google ngelepot. Ya. Baik, saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Ini bahasa benteng sebenarnya ya. Bahasa orang Tangerang. Tapi saya kira Jakarta sebenarnya tahu. Ternyata nggak tahu. Tapi nggak apa-apa. Saya terjemahkan ya. Nggak perlu dicari di Google, repot ya, ngeluarin HP. Ngelepot itu artinya terpendem. Ya, jadi dia nongol begini. Kita ambil malah mendem terus gitu. Nah, baru tahu ya, terpendam ya. Kalau nggak tahu juga, ampun dah, saya nyerah deh. Ngelepot nggak tahu, kependem nggak tahu, ya ampun bener. Jadi kependem terus. Lalu Raja bilang, sekarang kalimatnya diganti. Ambil guci emas itu, berikan kepada Anabara. Sekarang dia nggak kependem, tetapi dia nongol. Tahu nongol? Kalau nggak tahu benar-benar ampun lagi saya. Lemes ya, datang kemari kok nggak ngerti bahasa ngelepot, kependem. Jadi nongol begini. Dan mudah diambil. Luar biasa sekali. Akhirnya Raja memerintahkan, angkat emas ini, serahkan ke Anabara. Namun sebelum diserahkan, dia ingatkan lagi kepada menterinya, tolong sampaikan kepada masyarakat siapa yang punya emas ini. Ternyata tidak ada yang punya. Dengan demikian dia menjadi hartawan besar, orang yang memiliki banyak harta emas. Nah, itulah sedikit ceritanya yang menjadi penting bagi kita, bahwa pentingnya kita melakukan kebajikan. Apabila kita berhasil memenuhi 4 unsur ini, maka kita akan menjadi konglomerat. Ya. Dan semoga uraian ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Demikianlah Dhammadesana yang disampaikan oleh Yang Mulia Bhikkhu Gunasilo Thera. Kami menyediakan sesi tanya jawab untuk Bapak Ibu saudara-saudari. Pertanyaan bisa disiapkan melalui 2 metode, yakni yang pertama pertanyaan lisan. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya secara langsung, silakan angkat tangan dan maju ke depan. Dan yang kedua, pertanyaan tertulis. Bisa ditulis di kertas yang sudah ada di depan kursi Bapak Ibu. Sambil menunggu pertanyaan masuk, mari kita nyanyikan satu buah lagu bersama-sama. Kepada petugas dipersilakan. Bapak Ibu Saudara Sedama, kita nyanyikan lagu Sudah Saatnya, terdapat pada halaman 61. Sudah saatnya kini kita sadar terhadap Dhamma Sang Buddha, karena dengan Dhammanya
kita dapat terbebas dari belenggu duka hidup ini. Hai kawan semua, laksanakan dan amalkanlah Dhamma, ajaran Sang Buddha untuk mencapai nirwana. Singkirkan keraguan-raguan terhadap Dhamma nan mulia. Yakinkan dengan ehipasiko, kebenaran pasti kau temui. Namo Buddhaya. Kita ulang kembali dari bait kedua. Hai kawan semua, laksanakan dan amalkanlah Dhamma, ajaran Sang Buddha untuk mencapai nirwana. Singkirkan keraguan-raguan terhadap Dhamma nan mulia. Yakinkan dengan ehipasiko, kebenaran pasti kau temui. Namo Buddhaya. Terima kasih. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Untuk pertanyaan lisan kami buka. Dipersilakan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya secara langsung. Apabila tidak ada pertanyaan secara lisan, selanjutnya kita masuk ke sesi pertanyaan tertulis. Akan saya bantu bacakan kepada Bante. Namo Buddhaya Bante. Bagaimana pendapat Bante tentang mujizat penyembahan pada agama tetangga yang katanya sangat nyata? Ya, mujizat itu kalau menurut agama Buddha adalah berupa kesaktian. Itu namanya mujizat. Ya, ada 3 mujizat ya. Salah satu mujizat karena kemampuan untuk membaca pikiran. Ya, itu termasuk mujizat ya. Yang kedua ya kemampuan untuk kesaktian ya, misalnya merubah tubuh menjadi banyak, menjadi satu. Nah, itu juga kesaktian juga ya. Namanya abinya ya. Termasuk terbang ya, itu kesaktian juga. Kemudian yang ketiga, kesaktian yang ketiga adalah kesaktian untuk memusnahkan kekotoran batin. Ya, jadi yang ketiga inilah yang diajarkan oleh Sang Buddha, yaitu Dhamma itu. Bagaimana untuk memusnahkan kekotoran batin? Ya melalui kemampuan berbuat baik, melalui meditasi, ya dengan berdana, menjalankan sila, meditasi. Nanti kalau kilesa-kilesa kita itu sudah hancur, ya sudah musnah, tidak ada ego, tidak ada loba, dosa, moha. Nah, nanti kita bisa mencapai tingkat-tingkat sucian. Jadi kemampuan inilah yang Sang Buddha ajarkan. Tetapi kalau mujizat-mujizat yang seperti terbang, ya, justru Buddha melarang. Meskipun para biku mungkin ada yang bisa, itu dilarang. Ya, nanti efeknya apa? Ya, secara umum efeknya kalau bikunya bisa seperti itu lalu dipamerkan, efeknya
Dia bukan jadi biku, malah jadi dukun. Ya, misalnya bantenya ada, Bante besok nomor keluar berapa? Ya, besok keluar monyet lah. Monyet berapa? Dia 23. Ya bisa. Kemis keluar apa? Kawa-kawa berapa sih? 33 kawa-kawa mah. Waduh hebat sekali misalnya loh ya gitu ya. Akhirnya bukan jadi biku, malah jadi dukun. Kedua umatnya juga bukannya diajarkan yang baik, umatnya nanti jadi salah kaprah, salah jalur. Itu akibat daripada kesaktian kau dikeluarkan. Jadi dia datang ke wihara karena kesaktian, bukan karena dhamma. Makanya Sang Buddha melarang. Ya bagi para biku yang punya kesaktian itu tidak boleh dipamerkan. Ya sebaiknya dia sendiri yang tahu. Ya termasuk melihat makhluk halus. Ya kalau dia yang lihat ya ikunya biasa aja. Jadi tidak dipertontonkan untuk kasih tahu umat. Oh tuh di belakang ada gede, tinggi, besar. Dia kepengen makan nasi kuning, dia penunggu di sini. Ya waduh bahaya itu kalau begitu ya. Ya maka biku tidak akan mengatakan seperti itu. Dan sebaiknya umat tidak bertanya-tanya misalnya Bante di rumah saya ini ada apa? Ada genderuwo apa ada gandaria misalnya ya. Ya bikunya biasanya tidak mau menjawab ya. Jadi mengenal adanya mujizat intinya, tetapi mujizat hal yang seperti saya kasih tahu tadi melalui pikiran, menghilang, merubah tubuh jadi banyak, itu mujizat dalam agama Buddha. Yang ketiga untuk memusnahkan kotoran batin agar manusia bisa mencapai pencerahan. Ini termasuk mujizat juga. Ya, itulah yang diajarkan. Oke? Ya, silakan ada. Bagaimana? Oh, kesimpulan dari cerita tadi mungkin maksudnya gitu. Oh ya, kesimpulannya adalah jangan remehkan kebaikan. Ya, meskipun kecil. Tetapi ini akan menjadi dahsyat walaupun kecil ini apabila kita lakukan terus-menerus ya. Oleh karena itu berbuatlah kebajikan sekarang juga ya. Sebab kalau kita nanti berbuat baik itu kita akan terlambat. Ya. Oleh karena itu berjuanglah berbuat baik, semoga kita menjadi orang baik dan semoga terlahir di alam bahagia. Terima kasih. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Selesailah sesi tanya jawab pada hari ini. Kami segenap keluarga VPDS dan para umat yang telah hadir mengucapkan terima kasih kepada Yang Mulia Biku Gunasilo Thera atas waktu dan kesempatannya dalam membabarkan Dharma hari ini. Umat dipersilakan untuk bangkit berdiri dan bersikap anjali karena Yang Mulia Biku akan meninggalkan ruang Dhammasala.